Halo semuanya, selamat pagi. Selamat pagi. Mana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah gini aja. Biasa. Puasanya gimana, lancar? Bolong. Bolong. Sudah bolong. Yang nggak berpuasa hari ini siapa? Saya. Oh, yang berpuasa cuman. Ya Allah. Masya Allah. Ini tadi kalian dari mana? Dari kos rumah. Saya dari Warteg. Oh, alhamdulillah enggak. Soalnya mereka warteg agak tutup ya, tutup kayaknya. Ya, puasa. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan melakukan sesi counseling kelompok. Apakah sebelumnya kalian pernah melakukan sesi counseling kelompok? Kelompok belum. Tapi ini baru pertama kalinya. Ya. Jadi ya sebelumnya apakah kalian sudah saling mengenal? Belum sih, cuma kayak sering aja lihat wajah-wajahnya berkeliaran di kampus ini. Iya. Oke, karena pada sesi counseling kelompok kali ini diharapkan nanti kalian dapat aktif dan saling berinteraksi sama lain. Alangkah baiknya sebelumnya kita berkenalan dulu satu sama lain agar lebih saling mengenal dan nanti tidak ada canggung-canggungan dari dalam kelompok. Nanti bisa berkenalan dengan menyebutkan nama panjang, nama panggilan, sama hobi. Kalau itu dimulai dari saya dulu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dianda, bisa dipanggil atau aja biar lebih nggak canggung ya. Hobi saya menonton drama Korea. Wih. Ya sekarang karena saya sudah sekarang ganti dengan kalian, mau dimulai dari mana? Dari mainnya. Oke, boleh. Nama saya Zia. Oh, nama panjang ya? Iya, Oh iya. dulu. Nama panjang Fauzia Kusnia. Nama panggilan Zia. Oh, tapi baru Zizi. Oh, Zizi. Baru ganti. Iya. Zizi. Terus hobi saya itu ganggu teman saya ya. Oh, jahil kecil ya. Oke. Punya sedikit unik ya mbak ya. Iya, ini. Oke, mau lanjut ke sini apa ke sana nih mikirnya? Nama saya Laurencia Sinta Karina, bisa dipanggil Lauren. Saya sama kayak mbaknya, saya nonton drakor juga. Iya. Nama saya Hafizah Aina, panggilan saya Iza. Untuk nggak ketukar ya, jadi kalau nggak salah Zia ya awalnya. Jadi Zizi sekarang jadi saya Iza. Hobi saya tuh sebenarnya banyak ya, tapi salah duanya adalah seperti Mbak Lauren dan Mbak Fianda ini nonton drama, dan juga saya hobinya masak. Yang terakhir mbak. Saya nama lengkapnya dari Harun Besar, panggilannya Arum. Saya hobinya menari. Iya. Hobinya dari dulu, dari kecil udah suka menari apa gimana? Iya, saya dari kecil suka menari, suka ikut pentas-pentas seperti itu. Sangat aktif ya mbak ya. Iya. Oke, jadi pada pertemuan kali ini karena kalian sudah saling mengenal, selanjutnya kita akan melakukan pembahasan terkait permasalahan kalian yang ingin dibicarakan pada sesi konseling hari ini. Ya sebelumnya pada sesi konseling hari ini karena waktu kita terbatas, apakah kalian ada saran itu berapa menit? 25 mungkin. 25. Iya, 25 sampai 30 menit ya. Oke, karena waktu kita terbatas juga, jadi nanti pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu permasalahan dulu dari kalian. Untuk permasalahan yang lainnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Sekarang kalian bisa menceritakan permasalahan kalian secara bergiliran. Mau dimulai dari mana nih? Jadi saya nih ya. Saya adalah saya merasa saya merasa hopeless
dalam perjalanan kalian dan juga saya juga lagi di fase-fase kayak bingung sama penggunaan saya yang gak jelas ini. Saya udah pernah beberapa kali ditolak dengan alasan kita ini teman, gak tahu dari teman berapa. Masalah nggak ini fokus dalam percintaan karena pernah bicara ya. Dan selanjutnya bisa dilanjut ke sini ya Pak, ke sini. Jadi saya itu merasa bahwa saya tidak bisa mencapai posisi yang saya inginkan, atau saya itu bisa dibilang nggak pantas gitu. Dan saya mengerjakan tugas-tugas saya dengan maksimal, bahkan mengerjakan tugas yang di luar yang harus saya kerjakan. Tapi saya merasa saya itu punya keinginan untuk ada di posisi yang lebih dari sekarang. Ya, tapi kenyataannya di kesempatan-kesempatan yang ada saya tidak bisa mencapai. Hari ini merasa dirinya belum pantas mendapatkan posisi padahal sudah melakukan hal yang atau ini sudah di luar tanggung jawab yang bisa dilanjut ke Mbak Zizi tadi. Iya. Kalau saya itu sih saya takut banget buat mencoba hal baru. Jadi kayak banyak kesempatan yang itu sebenarnya datang ke saya, tapi justru saya tolak karena saya takut kalau nanti saya mencoba hasilnya justru gagal. Kalau Mbak Zizi ini permasalahannya takut mencoba hal baru karena takut gagal. Yang terakhir Mbak silakan. Kalau saya itu saya merasanya saya dengan masalah itu sedikit merendah ya Bu ya, kayak saya tuh merasa kayak saya sering ditinggalkan gitu. Jadi saya merasa kayak mungkin sudah waktunya itu apa namanya ya benar jadi mungkin sudah waktunya aku kayak gitu. Jadi permasalahan Mbak Lauren merasa renggang dengan temannya dan merasa sering ditinggalkan. Ya, karena kalian semua juga sudah menjelaskan aspek permasalahannya, namun karena keterbatasan waktu pada kali ini kita pilih dulu satu permasalahan dari kalian bisa merating persepsi dari permasalahan yang kalian alami. Bisa dimulai dari sisi dulu. Saya 6,21. 21 Ada komanya. Ada komanya ya Mbak ya. Oke. Lalu Mbak Lauren? Kalau saya mungkin 5 nanti. Kalau saya 7,5 deh Bu. Mbak Arum sepertinya udah ngantuk ya Mbak ya. Gak apa-apa. Kalau dari Mbak Arum berapa nih? Kalau saya 9. Oh, 9. Ya. Karena ini sepertinya kalau dilihat teman-teman ini Mbak Arum yang paling ini sebenarnya. Apakah kalian sepakat kalau misal dalam sesi counseling kali ini kita bahas dulu permasalahan dari Mbak Arum? Boleh. Sepakat? Mbak Arum apakah bersedia? Bersedia. Oke. Oh iya Mbak Arum sebelumnya saya izin mencatat juga terkait permasalahan yang nanti Mbak Arum ceritakan. Bisa diceritakan lebih detail apa permasalahan yang sedang kita alami. Jadi saya kan tergabung dalam satu organisasi, di mana pasti di dalam organisasi itu akan banyak tugas-tugas yang harus saya selesaikan. Nah, saya itu ada kesempatan pada beberapa bulan lalu, di mana itu ada regulasi pengurus baru, regenerasi pengurus baru gitu. Jadi ketika itu saya diajak sama teman saya. Sebenarnya teman saya ini mengajaknya itu udah dari lama untuk lanjut di organisasi tersebut. Awalnya itu saya ya dari awal gabung organisasi itu tuh pengennya hanya satu periode saja, tapi karena diajak dan juga karena nggak ada pilihan lain juga, jadi akhirnya saya lanjut, tapi saya belum tahu posisi saya di mana. Nah di situ saya sama teman saya ini tuh di apa namanya entah diiming-imingi atau gimana ya, pokoknya itu tuh ada posisi gitu loh buat saya gitu.
karena saya juga sudah capek ya satu periode berada di tugas-tugas yang itu saja. Terus saya mulai memikirkan apakah ini kesempatan untuk saya, karena saya berorganisasi itu sudah sejak SMP, dan di SMP maupun SMA saya itu selalu hal-hal itu saja yang saya kerjakan gitu, misalnya mengurusi event, kemudian saya paling sering itu menjadi koordinator sebuah acara gitu, dan acara besar-besar. Jadi saya mikir kalau saya bisa menghandle acara, dan saya sudah cukup gitu pengalaman saya di bidang menghandle acara ini. Saya itu keinginan saya ini muncul ketika ada satu event, saya udah berkuliah, tapi ada event di sekolah alumni saya. Di situ saya melihat teman saya itu jadi ketua pelaksana. Terus saya lihat dia sambutan, kan pasti kan kayak kelihatan orang gitu, oh ini ketuanya gitu. Sedangkan kalau misalnya koordinator sebuah acara itu kan nggak kelihatan gitu, kerjanya itu dari layar. Jadi kan saya juga pengen gitu dapat attention, terus dapat ini gitu. Nah di situ saya tuh mulai muncul keinginan, dan kebetulan beberapa bulan lalu ada kesempatan untuk itu. Nah ketika ada kesempatan itu, saya merasa saya itu awalnya juga ragu apakah saya bisa, apakah saya pantas gitu. Tapi melihat ke belakang apa-apa saja yang saya lakukan, saya mudah dekat dengan anggota-anggota yang lain. Kemudian saya juga ketika ada permasalahan itu ikut memecahkan permasalahannya begitu. Dan saya merasa saya itu mengerjakan tugas di luar apa yang harus saya kerjakan. Jadi kenapa nggak sekalian aja saya berada di suatu posisi gitu. Tapi saya nggak berani untuk bilang ke teman saya, karena kan nanti saya takut dikiranya kayak sok-sokan atau ambis sendiri gitu. Akhirnya saya nggak bilang apapun, dan saya ngikut mau ditempatkan di mana aja. Pada akhirnya saya ditempatkan di posisi yang sama seperti periode lalu, dengan alasannya karena saya lebih mudah dekat dengan anggota, saya lebih bisa membagi tugas dan mengatur kalau ada yang kalau saya itu kan juga mirip-mirip dengan tugas wakil gitu ya, tugas wakil dari ketua gitu. Dan juga ya sekarang jadi saya kalau misalnya saya lebih menutup diri, saya menyadari saya lebih egois, saya hanya mau mengerjakan tugas-tugas saya saja. Dan karena saya lebih dekat dengan anggota yang seharusnya itu adalah wakil ketua yang melaksanakan itu, jadinya saya ya dekat dengan anggota, mereka curhat ke saya, dan saya nggak bilang itu ke teman-teman saya yang seharusnya juga seperti itu. Masalahnya lagi ini di tanggapan pertanyaan saling tunjuk. Tadi ceritanya panjang ya. jadi itu membagi mana yang mau ditanyakan gitu. Jadi mau tanya, kan tadi itu Mbak Arum itu kan kayak menginginkan kalau memiliki posisi gitu ya, karena kan sebelumnya kayak udah pernah kayak gitu. Itu tuh kan tadi Mbak Arum juga kayak ngerasa kan tadi Mbak Arum ternyata tidak berada pada posisi yang diinginkan kayak gitu. Nah itu tuh apakah kayak hal seperti ini tuh baru dialami sekali ini sama Mbak Arum, atau sebelumnya itu pernah mengalami hal ini sebelumnya? Kalau mengalami sih belum pernah, dan ini yang pertama kali. Cuman karena hal ini saya itu jadi merasa kayaknya saya memang nggak pantas atau nggak ditakdirkan atau memang nggak cocok ada di suatu posisi yang tinggi begitu. Karena melihat dari dulu juga saya selalu ada di posisi yang biasa tapi penting gitu, biasa tapi selalu dilibatkan di hal penting gitu. Apakah ada feedback Mbak? Udah.
ada. Kalau dari teman-teman yang lain nih, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Mbak Arum? Ini saya. Ya, boleh. Sebelum Mbak Arum tuh merasa kayak nggak pantas atau nggak cocok itu, apakah sebenarnya Mbak Arum tuh pernah ada perasaan tuntutan kepada dirinya Mbak Arum untuk menjadi memiliki posisi yang lebih tinggi atau lebih baik daripada dirinya? Iya sih, ada tuntutan. Sebelumnya waktu SMP dan SMA itu saya biasa-biasa aja menjalani tugas saya itu ya oke, ikhlas gitu, terus ya apa aku bantu, ya apa aku bantu gitu. Tapi lama-kelamaan kok saya mikirnya sayang banget kalau kemampuan saya ini cuman gini-gini aja dan saya nggak mendapatkan. Waktu itu tuh karena saya kan SMA, terus saya nyari beasiswa gitu untuk kuliah. Nah kan beasiswa untuk anak organisasi itu kan ada, tapi ada minimalnya itu harus menjadi sekretaris bendahara, wakil atau ketua gitu. Di situ kan saya jadi mulai kayak, aduh, padahal aku udah ngasih segalanya buat organisasi ini, tapi nggak ada manfaatnya untuk aku ke jenjang yang berikutnya gitu. Jadi saya ada tuntutan itu lebih ke saya pengen ada di suatu posisi gitu, pengen ngerasain dan pengen aja dapat namanya gitu. Jadi berarti tuntutan itu tuh buat Mbak Arum tuh untuk menjadi sebuah explore gitu ya, kayak biar Mbak Arum tuh nggak melulu di posisi atau tugas itu aja. Mbak Lura mungkin ada yang ditanyakan. Jadi yang tadi kan baru masih kuliah ini yang udah yang organisasi yang lagi kan Lanjut ke organisasi. Ya itu kan baru kayaknya yang gantilah gitu ya, ganti atau apa, ternyata dipilihnya itu tetap gitu kan. Terus dari Mbak Arum dari situ gimana perasaannya Mbak Arum, kayak kan sudah bisa di lain tapi tetap aja di sini terus? Saya ada rasa kecewa sih ya, ada rasa kecewa, tapi kembali lagi saya merasa memang nggak cocok atau memang nggak pantas gitu ya saya kalau di posisi yang saya inginkan gitu. Jadi ya kalau di tempat kerja ini saya kecewa. Awalnya saya mau menolak ya, tapi karena teman-teman saya itu lanjutnya juga penuh dengan perjuangan, jadi saya kayak nggak enak gitu ke teman-teman saya. Lalu ketika Mbak Linda tadi kan sudah mungkin memang sini aja, itu apakah berarti Mbak Arum merasa kayak menyerah atau mungkin masih mau nyoba lagi atau udah pernah? Kalau nyoba lagi, kesempatannya itu masih belum ada ya, dan semangatnya juga udah nggak ada dari diri saya. Jadi kayak untuk nyoba lagi itu belum terpikirkan sih dari diri saya. Sepertinya dari cerita yang disampaikan Mbak Arum ini, Mbak Arum udah aktif organisasi juga udah dari lama ya, udah memiliki pengalaman yang banyak juga gitu ya. Oke, saya juga ada pertanyaan nih buat Mbak Arum. Untuk posisi Mbak Arum yang sekarang, apakah Mbak Arum akan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab atau hanya kayak asal-asalan aja Mbak? Kalau untuk menjalankannya tentu dengan tanggung jawab, karena ini juga pilihan saya sendiri, tapi nggak sesemangat yang kemarin-kemarin gitu. Saya kan termasuk kalau mengerjakan tugas yang kayak perfeksionis gitu, kayak misalnya miring dikit atau salah warna dikit, itu saya itu enggak, dari saya tuh gemes pengen benerin gitu kan. Kalau itu dulu, tapi kalau sekarang itu saya lebih ke yang penting benar gitu, yang penting benar, nggak menyalahi aturan, dan saya nggak menekan anggota-anggota saya gitu. Jadi meskipun kurang memuaskan, ya udah, yang penting benar dan yang penting berjalan gitu. Nggak semangat yang kemarin. Tidak ada yang menjadi seperti sebelum-sebelumnya, ada lagu effort gitu ya. Dari teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Boleh Mbak, silakan. Tadi kan Mbak Arum bilangnya menjalankannya dengan tanggung jawab gitu ya, tapi ya walaupun nggak sesemangat yang sebelumnya. Tapi apakah tetap enjoy gitu atau dalam hatinya yang paling dalam itu kayak ada tertekan gitu? Kalau enjoy
syukurnya enjoy karena dapat anggota-anggota yang baik-baik juga. Tapi kalau dari hati yang terdalam, ketika dihadapkan satu forum sama teman-teman yang seangkatan, itu masih ada perasaan-perasaan kayak ya sebenarnya aku bisa ada di posisinya itu gitu. Itu sih masih ada perasaan-perasaan. Apakah ada Mbak? Ada. Boleh. Kan tadi Mbak Arum ngerasa kayak seharusnya ada di posisi itu gitu ya. Nah ketika Mbak Arum, kan berarti itu teman-teman Mbak berada di posisi yang lebih di atasnya Mbak Arum seperti itu kan. Apakah Mbak Arum itu ngerasa kalau Mbak Arum itu lebih rendah dari teman-teman Mbak atau gimana? Atau tetap Mbak Arum pada pendirian kayak ya udah kan yang penting kayak aku punya ini gitu. Kayak gimana ya, kayak ngerasa rendah gitu atau lebih kayak cuma seharusnya aku bisa di situ gitu. Itu tadi seharusnya aku bisa di situ. Tapi untuk biar nggak berlarut-larut ya, jadi saya ya udah gitu aja. Udah, kita balikan. Kalau dari teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Mungkin feedback aja sih. Jadi Mbak Arum ini kayak bukan merasa rendah diri atau merasa yang benar, tapi cuma kayak Mbak Arum tuh perasaan kayak nah ini saya dari situ gitu. Cuma bukan merasa yang rendah diri atau Mbak Arum kayak merasa kayak apa ya, kayak perasaan sedih yang berlebihan. Dari Mbak Loren, apakah ada yang bisa ditanyakan? Mau nanya, ini kan sedikit lupa ya tiba-tiba. Tapi Mbak Arum, ini kan ya pikiran baca ya. Itu apakah sering kayak apa ya tiba-tiba teringat gitu loh, seringnya di situ. Apakah itu sering teringat kayak itu ataukah enggak yang sudah melepaskan? Ya, masih sering teringat sih. Ketika ada anggota yang selain dari anggota saya, anggota dari divisi lain misalnya, itu cerita-cerita itu sering ke saya gitu kan. Sedangkan saya itu udah nggak mau gitu loh ngurusin permasalahan ya udah biar diurusin sama yang bersangkutan gitu. Tapi mereka itu bilangnya bisanya curhat ke saya gitu karena bisa berbuka ke saya. Jadi saya tahu lagi permasalahannya, saya ditanya-tanyain lagi, saya diajak lagi menyelesaikan permasalahannya gitu. Jadi sambil muncul. Nanti itu apakah termasuk apa ya? Termasuk membebani Mbak Arum? Iya sih. Sebenarnya nggak mau dan pengen lepas dan gitu sih. Sudah, sepertinya berat juga ya Mbak Arum ini. Tapi saya juga penasaran Mbak, apakah dengan Mbak ditempatkan di posisi Mbak Sion itu hubungan Mbak dengan teman-teman Mbak yang posisinya lebih tinggi itu jadi beda rendah gitu atau biasa aja? Biasa aja, baik-baik saja seperti biasanya. Jadi mereka juga nggak tahu, di teman-teman saya di organisasi nggak ada yang tahu permasalahan ini dan saya merasakan ini. Jadi emang nggak pernah cerita ke teman Mbak saya. Oh iya. Oke. Dari teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Boleh. Lebih nanya menanggapi berarti ada apa Mbak? Ini kan Mbak Arum berarti diposisikan di posisi saat ini itu diposisikannya oleh pembinanya atau pilihan dari teman-teman sebenarnya kayaknya Mbak Arum di sini makanya disepakati. Pilihan dari teman-teman. Nah karena pilihan dari teman-teman, apakah Mbak Arum tuh kayak ada perasaan dendam atau perasaan kayak sakit hati, kecewa atau apa gitu, meskipun hubungannya Mbak Arum sama teman-teman biasa aja, pastinya ada nih perasaan-perasaan mengganjal gitu. Apakah berupa yang dendam banget atau masa kayak gitu sih atau Ada, tapi nggak semua teman-teman saya sih, satu orang. Oke. Sudah Mbak. Dari Mbak Arum ini apakah ada dendam pribadi itu satu orang pribadi?
ya nggak dendam gimana ya, cuman ya kecewa aja. Tapi ya sampai sekarang juga baik-baik aja. Semuanya dipendam Mbak Arum sendiri. Iya. Saya cerita lagi. Nggak bisa dibantu dengan teman-teman yang lain juga. Oke, masih ada yang ingin ditanyakan nggak teman-teman itu Mbak Arum? Udah, sudah cukup. Tapi kayak tapi nggak, saya nggak tahu ya ini itu kayak sebenarnya pantas ditanyain apa enggak gitu. Cuma menurut saya itu kayak saya masih pengen tahu gitu kan, ternyata Mbak Arum di teman-teman Mbak Arum yang satu organisasi itu nggak ada yang tahu Mbak Arum ini tuh merasakan hal ini gitu. Nah, apakah ketika terutama sama yang teman Mbak yang satu itu ketika kayak berhubungan gitu atau saat komunikasi apalagi mengenai organisasi tersebut, apakah Mbak Arum itu masih kayak ada dalam hatinya kayak gimana ya, kayak masih ada kayak perasaan yang kayak tadi itu, atau udah mulai lepas gitu? Masih ada, tapi karena saya kayaknya udah terbiasa gitu ya, dan saya kalau saya udah ngambil sesuatu atau menjalani sesuatu itu saya berkomitmen gitu. Jadi ya saya mengesampingkan, saya anggap itu masalah pribadi saya gitu. Jadi saya mengesampingkan itu ketika saya ngobrol atau ketika berdiskusi sama orang yang saya duduk tadi. Itu ya biasa-biasa aja. Saya menanggapinya dengan sangat terbuka. Kalau kita diskusi tentang organisasi juga sama aja sih. Karena ya nggak boleh dikaitkan ya perasaan pribadi, jangan sampai mengganggu. Ada berikan Mbak? Tadi sebenarnya ada, cuma lupa. Oke, mungkin bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya ya Mbak ya. Ya teman-teman, karena waktu kita juga terbatas, itu Ibu simpulkan untuk pertemuan pada hari ini ya. Jadi pada pertemuan kali ini kan kita membahas tentang permasalahan Mbak Arum, yaitu merasa tidak pantas di posisinya sekarang gitu ya, melihat kerja kerasnya dulu juga, dan posisi sekarang ini dikarenakan dipilihkan oleh temennya sendiri gitu, bukan karena dipilihkan oleh pembina gitu. Tapi Mbak Arum mencoba menerima dengan enjoy juga ya, mencoba menjalankannya dengan enjoy dan tetap bertanggung jawab juga ya, meskipun mencoba untuk tidak terlalu ikut urusan yang bukan urusannya Mbak Arum. Oke, karena waktu kita juga terbatas, nanti kita akan selenggarakan lagi ya untuk pertemuan berikutnya. Dan untuk pertemuan berikutnya juga kita akan masih tetap membahas permasalahan Mbak Arum, karena sebetulnya permasalahan Mbak Arum ini belum terselesaikan juga. Dan Ibu harap teman-teman ini itu ya tetap menjaga kerahasiaannya juga, karena Mbak Arum kan tadi juga ceritanya hanya di sini saja gitu, teman-teman organisasinya pun juga tidak tahu. Ibu ucapkan terima kasih juga atas kehadiran kalian dan juga partisipasi kalian, aktifan kalian juga. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang kemari sambil ngantuk-ngantuk ya Mbak Arum ya. Oke, karena waktu kita sudah habis, Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini ya. Kalian bisa melanjutkan aktivitas kalian. Selamat pagi teman-teman. Ya, selamat siang teman-teman. Iya, terima kasih.